Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu di Masjid Al-Fajri Jodoh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih melanjutkan kisah tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masih bicara soal perang melawan Yahudi di Khaybar. Sedikit mengulas peperangan ini, sudah saya jelaskan bahwa Khaybar adalah benteng terakhir orang-orang Yahudi, dan dijelaskan dalam kitab Majmu'ul Buldan bahwa Khaybar itu memiliki 7 benteng besar dan sulit untuk ditembus. Ketika Nabi SAW bertolak dari Madinah dengan 1.400 kurang lebih pasukan yang merupakan pasukan khusus, karena yang dilibatkan hanya orang-orang yang berbaiat di bawah pohon pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Nabi SAW pada awalnya berjalan di jalan yang semestinya dilalui manusia, tetapi ketika mendekati Khaybar tiba-tiba berputar dan menyerang dari belakang. Alasannya, Nabi SAW tidak ingin ada satupun orang Yahudi Khaybar yang lari ke arah Syam. Nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi jangan ada satupun Yahudi keluar dari benteng itu. Makanya Rasul memutar ke arah Syam. Nah, ketika Nabi SAW sudah mendekati Khaybar, para sahabat bertakbir, sehingga gema takbirnya itu sangat keras sekali. Dari sini Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kata Nabi SAW, pelankan ucapan kalian, karena kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan tidak ada, tapi kalian sedang berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi dekat. Pelankan suara kalian, karena Allah bersama kalian. Maka Nabi SAW ketika itu banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan,
Jadi ketika Nabi SAW sampai di Khaybar, ingat Rasul itu kalau menyerang sebuah tempat maka Nabi SAW akan menunggu sampai pagi. Rasul tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari atau di malam hari. Rasul itu kalau menyerang selepas subuh. Kenapa Nabi SAW kalau menyerang menunggu di waktu pagi? Karena di situ ada angin, angin yang akan menolong kaum muslimin, angin yang membawa berkah yang disebut dengan angin sobah. Kata Nabi SAW, nusirtu bis sobah wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Jadi waktu pagi itu adalah waktu berkah. Itu yang diambil Nabi SAW. Makanya kalau antum mau olahraga pagi, jangan sore. Karena sore itu anginnya angin yang membahayakan, kaum Ad aja dihancurkan dengan angin sore. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku ditolong dengan angin pagi. Maksudnya angin pagi itu setelah fajar sampai terbit matahari. Itu waktu berkah, waktu sehat-sehatnya. Makanya wanita-wanita di zaman Nabi SAW tidak ternukilkan berjamaah di masjid bersama Rasul kecuali sholat subuh. Kenapa? Karena mereka mengambil waktu pagi. Jadi berjalan sebelum subuh, kemudian sholat subuh mereka pulang berjalan kaki sehat. Karena itu waktu berkah. Makanya sering saya nasihatkan kalau di waktu pagi buka jendela, buka pintu setelah subuh itu, biar angin itu masuk ke rumah. Jangan pula tutup jendela, tutup pintu, malam lagi jadinya tidur lagi. Jadi Nabi SAW kemudian menunggu di waktu pagi. Makanya Nabi SAW itu kalau menyerang di tempat lain, kenapa kemudian menunggu di waktu pagi? Karena mendengar ada suara adzan nggak di situ? Ada sahabat nggak di situ? Kalau mendengar suara adzan berarti Rasul tidak jadi menyerang. Berarti di situ dikuasai kaum muslimin. Tapi kalau tidak mendengar suara adzan, maka Rasul akan menyerang. Dari sini kata para ulama fikih, membedakan negara itu dikatakan negara Islam atau negara itu dikatakan negara kafir dari suara adzan. Kalau masih berkumandang adzan di mana-mana berarti kita berada di negara Islam. Tapi kalau seandainya adzan tidak didengar, kayak negara tetangga kita Singapura gitu kan, itu bukan negara Islam. Karena azannya pun nyaris tak terdengar kan gitu ya. Kecuali satu masjid saja. Dan ini juga membantah sebagian kelompok yang memiliki pemahaman garis keras, yang memiliki ideologi teroris ataupun ideologi khilafah. Mereka mengatakan negara kita ini negara kafir, negara togut. Alasannya karena undang-undangnya Pancasila, ya kan? Kemudian juga tidak diterapkan hukum hudud. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam, kalau minum khamr dicambuk, nggak ada. Sehingga negara kita negara kafir menurut mereka. Bahkan pemimpinnya ditogutkan dan menteri-menterinya juga ikut togut. Akhirnya kemudian mereka pun membuat negara di bawah negara akhirnya. Lah mereka tidak paham bahwa negara itu dikatakan negara Islam atau negara kafir, negara itu dikatakan negara Islam atau negara togut adalah dengan syiar. Ketika syiar-syiar Islam itu muncul, alhamdulillah di negeri kita ini kan syiar Islam muncul. Suara adzan di mana-mana,
orang sholat ke masjid tidak dilarang, hukum waris masih berlaku di pengadilan, pernikahan juga masih sistem Islam, dan banyak lagi syiar-syiar Islam. Idul Adha, Idul Fitri kita bisa keluar sholat, itu syiar-syiar Islam. Orang menggunakan pakaian muslim atau muslimah juga tidak dilarang. Berarti negara kita negara Islam. Jadi itulah definisinya, dikatakan negara Islam dengan negara kafir. Kembali ke kisah. Jadi ketika Nabi SAW sudah mendekati Khaybar, kemudian Nabi SAW sudah melihat benteng Khaybar. Apa kata Nabi SAW sambil bertakbir? Allahu Akbar, kharabat Khaybarun, inna idza nazalna bisahati qaumin fasaha sabahul mungdari. Allahu Akbar, kata Rasul, sebentar lagi Khaybar akan tumbang. Karena sesungguhnya kami, kata Rasul, kalau singgah di sebuah tempat dan hendak menyerang, maka amat buruklah pagi hari yang akan dialami orang-orang yang diperingatkan itu. Maka Nabi SAW mulai mengepung Khaybar itu. Tapi perlu antum ketahui, Khaybar itu terpecah menjadi dua. Ada orang-orang Yahudi Khaybar tidak mau perang, karena mereka tahu kalau perang kalah, sehingga mereka menyerah duluan dan siap memberikan jizyah upeti kepada Nabi SAW, dan Rasul menyaratkan agar separuh kekayaan Khaybar diserahkan kepada kaum muslimin. Tapi Khaybar yang lainnya, sebagian orang-orang Yahudi Khaybar yang lain tidak mau. Mereka ngajak perang kepada kaum muslimin. Ini yang dikepung Nabi. 15 hari Nabi SAW mengepung benteng Khaybar ini, sehingga suatu malam Nabi SAW sakit kepalanya. Kemudian memanggil banyak para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasul, besok aku akan berikan bendera perang untuk memimpin pasukan. Di tangannya kemenangan. Seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ketika sahabat mendengar bahwa Nabi SAW mengucapkan seperti itu, dan mereka yakin Rasul tidak mungkin mengucapkan kecuali dengan wahyu. Ketika Rasul mengatakan menang, pasti menang, itu maksudnya. Maka semua para sahabat membicarakan kira-kira siapa yang pantas memegang bendera itu. Sampai akhirnya kemudian Alilah yang terpilih memegang bendera itu. Maka Nabi SAW setelah memberikan bendera kepada Ali untuk memimpin perang dalam Khaybar ini, menasihati Ali. Apa kata Rasul SAW? Ya Ali, umfud ala rislik, pelan-pelan kau bawa pasukan ke benteng Khaybar, hatta tanzila bisahatihim. Kalau engkau sudah berhadapan-hadapan dengan mereka, ud'uhum ilal Islam, jangan kau serang dulu, ajak mereka masuk Islam dulu. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihi min haqqillah, kabarkan kepada mereka apa-apa yang wajib bagi mereka terhadap hak Allah. Kemudian Rasul mengatakan, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya Ali, kalau seandainya lantaran sebab engkau orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya, kalaupun seandainya kita mendapatkan harta Khaybar ini sebagai harta rampasan perang, itu tidak lebih baik daripada engkau memberikan hidayah kepada satu orang. Ini menunjukkan apa? Fadilah dakwah, keutamaan berdakwah, ikhwan. Kalau kita bisa menyadarkan satu orang, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya dakwah itu diistilahkan para ulama sebagai multi level pahala.
Jadi kalau semakin banyak orang, semakin banyak pahalanya gitu. Bukan multi level marketing ya, itu bisnis itu nggak boleh. Ya. Kalau dakwah nggak apa-apa, makin banyak pahalanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan Khaybar. Kemudian kemarin kita sudah singgung juga, setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintu Al-Harith kan. Sampai di sini yang kemarin kita cerita ya. Setelah menang Khaybar, Rasul diundang makan oleh Zainab bintul Harith dan makanannya diletakkan racun. Taib. Lalu apa yang kita akan kisahkan di malam hari ini? Kita akan fokus kepada satu kisah tentang pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita terhormat dari wanita Yahudi, namanya Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai ini yang kita akan kisahkan malam hari ini. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Safiyah bintu Huyai ini adalah salah satu wanita dari seorang pembesar Bani Nadir, namanya Huyai ibn Akhtab bapaknya. Lah Bani Nadir itu kalau bapaknya turunan Bani Nadir, tapi kalau ibunya turunan Bani Quraidah. Apa bedanya? Kalau Bani Nadir nasabnya sampai kepada Harun ibn Imran, sampai kepada Nabi Harun. Jadi Bani Nadir orang Yahudi yang ada di Madinah itu, kalau nasabnya itu sampai kepada Nabi Harun, berarti Safiyah dari jalur ayah itu adalah turunan Nabi Harun gitu maksudnya. Tapi kalau ibunya dari Bani Quraidah, itu turunan daripada Ishak putra Ibrahim alaihi salam. Jadi nasab yang mulia Safiyah ini kan, dari jalur bapak sampai ke Harun, Nabi Allah Harun, abang daripada Nabi Musa, dari jalur ibu sampai kepada Nabi Ishak ibn Ibrahim. Bagaimana kisah Safiyah ini? Bagaimana dia bisa menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan bacakan satu hadis karena cukup panjang, nanti kita jelaskan. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala li Abi Talhah iltamis gulaman min gilmanikum yakhdimuni. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Talha, carilah untukku seorang pembantu yang bisa membantu diriku hatta akhruja ila Khaybar, sampai perjalananku sampai di Khaybar. Fa kharaja bi Abu Talha, maka Abu Talha mencari, rupanya mendapatkan Anas ibn Malik menjadi pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah Anas dengan Abi Talha membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai ke Khaybar. Di perjalanan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ke Khaybar tidak lepas berdoa. Dan doa yang diucapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dila'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah dan sedih, malas dan kikir, pengecut, serta aku berlindung untuk tidak terlilit hutang dan juga dari keganasan manusia. Itulah doa yang selalu dibaca Rasul sepanjang perjalanan ke Khaybar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan doa ini patut kita sering baca karena isinya luar biasa kan itu. Ya Allah, aku berlindung darimu dari sifat gelisah dan sedih. Artinya
orang yang banyak masalah, banyak doa-doa seperti ini supaya masalah dihilangkan. Kemudian malas dan kikir, orang yang malas ibadah gitu ya, karena banyak maksiat, banyak doa-doa di sini. Termasuk juga orang yang terlilit hutang dan juga orang yang mendapatkan kekerasan orang, kezaliman orang. Maka doa ini adalah doa yang baik untuk kita ucapkan berdasarkan Nabi SAW sering mengucapkan doa ini sampai di perjalanan menuju Khaybar. Ketika sampai di Khaybar, falamma qadimna Khaybar, ketika kami sampai di Khaybar, fatahallahu alaihi al-hisna, maka Allah Subhanahu wa taala berhasil menjebolkan benteng Khaybar ini. Allah mengizinkan untuk benteng Khaybar ini jebol. Kemudian sudah kalah Khaybar ini dan kaum muslimin banyak menawan wanita-wanita Khaybar, harta rampasan perang dan begitu seterusnya. Terdengarlah oleh Nabi SAW tentang kecantikan Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, seorang wanita putri pembesar Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Lah Huyai ibn Akhtab ini provokator, ikhwan. Huyai ibn Akhtab inilah yang menjadikan terjadinya perang Ahzab, perang Khandaq. Dia yang melobi Abi Sufyan, ayo kita serang Muhammad. Dia yang melobi Ghatafan, ayo kita serang Muhammad. Dia yang melobi kabilah-kabilah Arab, ayo kita serang Muhammad. Sampai kepada Bani Quraidah yang ada ikatan perjanjian piagam Madinah pun dihasut, ayo kita serbu Muhammad. Jadi bapaknya Safiyah ini yang menghasut. Akhirnya terjadi perang Ahzab. Makanya saya katakan provokator dia. Ya. Lah anaknya Safiyah, tapi sayang ayahnya meninggal ketika Rasul SAW menyerbu Bani Quraidah. Karena ketika Bani Quraidah kalah, kemudian Rasul memberikan kepada Sa'd ibnu Mu'adz untuk memberikan hukuman kepada tawanan. Kata Sa'ad, mereka harus dibunuh, tidak boleh ada yang hidup. Perempuannya jadi budak dan hartanya diambil. Kata Rasul, engkau telah berhukum dengan hukum Allah, kata Rasul. Lah salah satu tawanan itu adalah Huyai ibn Akhtab, ayahanda daripada Safiyah. Sudah meninggal di perang Bani Quraidah. Lah Nabi SAW ketika mendengar kecantikan Safiyah bintu Huyai, maka Nabi SAW kemudian memilih Safiyah ini untuk menjadi istrinya, maharnya kemerdekaan Safiyah yang tadinya budak menjadi merdeka, itulah maharnya. Bagaimana kisahnya? Jadi dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Dihyatul Kalbi itu seorang sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin. Saking tampannya dijelaskan dalam sirahnya itu, kalau dia berdagang ke Syam, itu wanita-wanita Syam itu mereka tidak sadar memperhatikan wajah dia, saking tampannya itu nggak sadar mereka. Jadi bahan sorotan wanita-wanita Syam karena ketampanannya dia itu. Makanya Jibril alaihi salatu wassalam kalau datang kepada Rasul biasanya menyerupai wajah dia, supaya tidak menakutkan kan itu, karena dia orang tampan. Jadi Dihyatul Kalbi ini setelah perang Khaybar datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya mengambil tawanan wanita untukmu? Akhirnya kata Rasul mengatakan, idhab wa khudh jariyatan, kalau begitu silahkan pergi, silahkan pilih, ambil. Fa'akhadha Safiyah, tiba-tiba dia mengambil Safiyah, anak daripada Huyai ibn Akhtab ini, pemimpin Yahudi Bani Nadir ini. Sahabat yang lain cemburu karena tahu kecantikan Safiyah. Yang kedua, Safiyah ini adalah putri daripada seorang pembesar Bani Nadir, pembesar Yahudi, Huyai ibn Akhtab ini. Kemudian suami yang terbunuh dalam Khaybar pun termasuk pembesar Bani Quraidah. Masa Safiyah kemudian diambil oleh orang biasa? Kalau dia anak pemimpin, ya harus diserahkan ke pemimpin, gitu maksudnya. Maka sahabat mulai bicara.
sampailah ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dipanggillah Dihya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Dihya, sebaiknya kembalikan Safiyah untukku, carilah tawanan yang lain, sebagai imbalannya aku beli. Akhirnya Rasul membeli dari Dihya, dan Dihya diperbolehkan mencari budak-budak yang lainnya. Lah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Safiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memaksa orang untuk menikah dengan dirinya, termasuk Safiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Safiyah, ya Safiyah, ikhtari, engkau aku berikan pilihan. Fa in ikhtartil Islam amsaktuki li nafsi. Kalau engkau memilih Islam, aku akan menikahi dirimu. Wa in ikhtartil yahudiyyata, tapi kalau engkau tetap di agamamu Yahudi, fa asa an u'tiqaki fataltahaqi biqaumiki. Engkau boleh kumerdekakan, selepas itu balilah kepada kaum. Kan baik Nabi itu. Milih mana ini? Dua-duanya baik kan gitu ya. Masuklah kau ke dalam Islam, aku akan menikahi dirimu. Atau engkau tetap di agama Yahudi, tetap kumerdekakan dirimu, pulanglah ke kaummu. Dari sini menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam kan itu. Tapi Rasul melihat luar biasa jawaban Safiyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laqad hawaitul Islam wa sadaqtu bika qabla an tad'uni. Rasul, sebenarnya aku sudah condong ingin masuk Islam, dan sudah membenarkan dirimu sebelum engkau minta aku Islam. Aku sudah condong ingin masuk Islam, kata Safiyah, dan aku sudah membenarkan dirimu sebelum kau mengajak diriku masuk Islam. Kemudian Safiyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tidak punya siapa-siapa. Ayahku meninggal, pamanku meninggal, saudara-saudaraku meninggal, semua dalam peperangan. Kalau engkau memilih diriku antara kekufuran dan Islam, demi Allah, bahwa Rasul lebih aku cintai dibandingkan kemerdekaan diriku. Seandainya aku tetap budak dan kau merdekakan, aku lebih baik Islam di atas budak dibandingkan merdeka di atas kekufuran. Akhirnya Nabi SAW kemudian meminang Safiyah dan menjadi istrinya. Coba perhatikan ikhwan, Safiyah bintu Huyai ini sebelum masuk Islam, dia memiliki 2 suami, dan dia menikah di usia 11 tahun. Artinya orang-orang Arab itu sudah terbiasa menikahi wanita yang usianya masih muda kan begitu. Jadi ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah yang ketika itu usianya baru 6 atau 7 tahun, kemudian digauli 9 tahun, ketika sudah balik gitu ya, 9 tahun baru digauli, ini bukan celaan, karena memang adat istiadat di zaman itu biasa kan itu ya, menikahi wanita-wanita yang memang usianya seperti itu, belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Bukan sebuah hal yang aneh. Sama seperti kalau kita lihat orang Palestina itu, anak-anak kecil berani aja mereka melempari batu, padahal di depannya moncong senjata kan itu ya. Di depannya ada dabbabah, dalam bahasa Arab itu apa dabbabah itu? Semacam tank-tank gitu kan. Biasa aja anak kecil dilempari kan itu, karena kehidupannya sudah biasa mereka seperti itu ya. Kalau zaman sekarang jangan lagi anak-anak ada petasan, antum aja takut kan karena tidak terbiasa. Jadi kebiasaan itulah yang menimpa mereka. Orang biasa memang menikah seperti itu, usia seperti itu. Di zaman Rasul sudah biasa seperti itu kan bisa. Jadi apa yang dianehkan? Ya. Jadi Safiyah itu menikah di umur 11 tahun. Karena begini, kenapa Safiyah sampai dinikahkan ayah di usia seperti itu dengan Salam ibn Maskam ini? Karena begini, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Huyai ibn Akhtab ini ayahanda Safiyah mendengar ada seorang nabi yang mengaku nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Maka dia mengajak saudaranya Abu Yasir. Abu Yasir seorang padri dari padri-padri Yahudi yang paham tentang Taurat. Kata Huyai, wahai Abu Yasir, bagaimana kalau seandainya kita cek saja betul nggak dia nabi? Akhirnya kemudian berangkatlah Huyai bin Akhtab ini dengan Abu Yasir, ingin melihat kebenaran bahwa dia seorang nabi. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW memperlihatkan stempel kenabiannya yang memiliki 3 helai rambut di belakangnya, stempel kenabian, dan itu semua nabi punya stempel seperti itu, tanda di punggung itu. Kemudian Huyai bin Akhtab dan juga saudaranya bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, bagaimana masa kecil orang ini? Udah diceritakan dia sudah yatim sejak kecil, kemudian disusui Halimah, kemudian pindah kepada Abdul Muttalib, kemudian pindah kepada Abu Talib, dan begitu seterusnya. Maka kata Abu Yasir dengan Huyai bin Akhtab, jangan-jangan ini yang dimaksud dalam kitab Taurat ini. Karena mereka paham sifat-sifat Nabi kan terdapat dalam Taurat gitu. Jangan-jangan dia gitu. Lah ketika kemudian mereka melihat sifat-sifat kenabian ada dalam Taurat itu bukan diberikan kepada orang Yahudi tapi diberikan kepada orang Arab, lemeslah Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir ini. Kenapa dia pula yang jadi nabi? Kenapa enggak orang Yahudi saja? Itu maksudnya. Pulanglah lunglai, lemes. Sampai di rumah, Safiyah ini putrinya yang masih Yahudi, kemudian mendengarkan percakapan itu. Percakapan tentang bahwa Rasul itu memang seorang nabi, ya. Ketambah-tambah kemudian Safiyah ini ketika dia tertidur di malam hari, dia bermimpi. Dalam mimpinya jatuh matahari ke pangkuannya. Jadi dia sedang dalam mimpinya itu sedang duduk, tiba-tiba matahari jatuh di pangkuan dia. Kemudian dia terbangun. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, ada yang mengatakan kepada ibunya, ada yang mengatakan kepada ayahnya, bahwa dia semalam bermimpi bahwa matahari kemudian jatuh di pangkuanku. Kira-kira apa takwilnya? Marah itu keluarganya dan mengatakan, apakah engkau sudi menikah dengan Raja Arab? Maksudnya Rasulullah SAW. Rupanya mereka paham takwil mimpi Safiyah ini. Dia akan menikah dengan seorang nabi. Makanya kemudian ayahnya marah, suaminya marah gitu ya, ibunya marah, sampai suaminya saking keselnya ditempelenglah Safiyah itu sehingga bekasnya masih ada di pipinya. Sampai Rasul bertanya bekasnya itu apa? Jadi bekas tempelengannya itu saking kerasnya akhirnya membekas. Dari situlah kemudian ayahnya cepat-cepat menikahkan Safiyah di umur 11 tahun dengan Salam ibn Maskam itu loh, supaya jangan sampai menikah dengan Nabi gitu maksudnya. Lah ketika terbunuh bapaknya di tawanan Bani Quraidah, kemudian suaminya juga, suami yang kedua namanya Kinanah ibn Abi al-Hakik di perang Khaybar. Kemudian Safiyah dinikahi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hendak masuk ke kamarnya, namanya suami istri kan boleh berhubungan, Safiyah selalu menghindar. Sampai 3 malam berturut-turut Safiyah menghindar. Kemudian Rasul bertanya, ada apa engkau dengan Safiyah? Apa engkau tidak suka dengan aku? Kata Safiyah, tidak, aku sangat menyukai dirimu wahai Rasul, tetapi aku khawatir seandainya kedekatan dirimu kepadaku menjadikan permusuhan orang-orang Yahudi kepadamu semakin dahsyat. Tapi Rasul menenangkan Safiyah. Kemudian yang kedua, Safiyah ini masih teringat di pemikirannya bagaimana ayahnya meninggal dibunuh Nabi. Ya tentu atas suruhan Nabi kan gitu, kemudian dibunuh. Kemudian pamannya juga meninggal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian juga saudaranya, suaminya juga meninggal. Kemudian kaumnya meninggal, sehingga masih ada rasa dongkol gitu ya, wajar kan, manusiawi kan. Tapi Nabi SAW menjelaskan tentang kelakuan ayahnya yang menyulitkan dirinya, memerangi orang Arab,
dan kejahatannya macam-macam. Rasulullah SAW menceritakan itu sampai akhirnya Safiyah melupakan kebaikan ayahnya dan mulai mencintai Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Safiyah kemudian menikah dengan Rasul, banyak peristiwa dalam rumah tangga Nabi SAW yang patut kita cermati. Pertama, Safiyah itu sama dengan Aisyah. Dia wanita cantik, Aisyah juga cantik. Kemudian dia muda karena menikah dengan Rasul di usia 17 tahun. Dan Aisyah juga muda. Jadi dari semua istri Nabi yang 11 itu, Safiyah ini sama kedudukannya dengan Aisyah. Dia wanita muda dan cantik gitu. Kalau yang lainnya kan sudah janda tua-tua gitu ya. Sehingga menjadi bahan cemburuan istri Nabi yang lainnya, terutama Aisyah. Aisyah ini cemburu dengan Safiyah. Dan antum akan alami kalau antum poligami. Kalau antum monogami nggak akan. Ini bagi orang yang poligami. Jadi suatu ketika giliran malam Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul itu kan setiap malam ada giliran istri-istrinya. Ketika giliran Aisyah, entah mengapa Safiyah ini membuat makanan, kemudian dihantar ke rumah Aisyah. Tahu itu giliran Aisyah, dihantar pula ke rumah Aisyah makanan itu. Ketika kemudian Aisyah tahu bahwa Safiyah mengiring makanan, Aisyah masih muda, belasan tahun gitu ya, emosinya masih meluap-luap kan gitu. Karena gini, seolah-olah gini, apa masakanku kurang enak gitu, sehingga harus dihantar dari Safiyah gitu bahasanya kan itu ya. Makanya Aisyah ngamuk lah kan itu ya, diambilnya piring dan makanan itu, dipecahkan lah. Ketika itu Rasul sedang duduk dan ada beberapa para sahabatnya, dipecahkan di hadapan para sahabat, perang gitu kan gitu ya. Bayangkan coba, antum kalau posisi suami, istri mecahkan piring di hadapan tamu, mungkin setelah piring pecah antum pecahkan kepala istri. Tapi Nabi SAW berusaha meredakan suasana kan. Kata Nabi SAW, gharat ummukum katanya. Ibu kalian sedang cemburu, nggak ada masalah kata Rasul. Supaya sahabat jangan ngomong macam-macam gitu kan, jangan cerita keluar nanti apalah Aisyah ini kan begitu nantinya kan. Jadi Rasul menenangkan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, wajar, biarkan saja. Setelah sahabat pergi, Aisyah baru menyesal karena itu piring bukan piring dia, piring Safiyah yang dipecahkan kan itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menyesal, kira-kira apa kafarah saya ingin tobat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu an, ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Karena engkau sudah memecahkan piring dan menumpahkan makanan Safiyah, maka kau harus ganti piringnya, kau ganti juga makanannya, antar ke rumahnya gitu. Kan gitu. Nah, gitu ya. Kalau sekarang madu dengan madu, mana mau kayak gitu ya. Kalau perlu, piringnya datangkan lagi, saya pecahkan semuanya. Sampai rumahnya pun dirobohkannya kalau istri kedua itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kisah yang lain, jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, karena saking cemburunya dengan Safiyah itu, karena cantik dan muda lagi kan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin mengatakan berbangga dengan dirinya dan seolah-olah merendahkan Safiyah di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka an Safiyah takada wa kada. Rasul, Safiyah itu pendek loh orangnya, saya lo tinggi gitu maksudnya. Jadi saya itu tinggi kayak model gitu, Safiyah ini pendek, kok kamu suka gitu maksudnya. Tapi pakai isyarat tangan, nggak ngomong. Cukuplah Safiyah itu begini, ya, pakai tangan, nggak ngomong. Ya. Rasul marah lah kan itu. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Aisyah, hati-hati kalau ngomong. Engkau sudah
berbicara dengan satu kalimat yang kalau seandainya satu kalimat gibah yang kau bicarakan kepada Safiyah ini dilempar ke dalam air lautan, satu lautan tercemari dengan air laut, dengan kalimat gibahmu itu. Bayangkan, luar biasa bahayanya kalimat ghibah. Rupanya yang cemburu kepada Safiyah ini bukan Aisyah saja, bahkan dalam detik-detik wafatnya Rasul, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Safiyah ini mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan di hadapan istri yang lainnya itu, di hadapan Rasul, Rasul mau meninggal, detik-detik wafatnya itu, kata Safiyah, inni wallahi ya Nabi Allah, lawadittu anna alladhi bika bi anna alladhi bika bi. Ya Rasulullah, demi Allah, saya hanya berharap mudah-mudahan sebelum wafatmu yang ada di hatimu itu cuma diriku. Ini istri-istri hadir tuh. Jadi istri-istrinya yang lain itu saling melirik satu yang lain, seolah-olah mengejek Safiyah. Kok ngomong gitu dia di hadapan istri-istri yang lain, kan gitu kan? Cemburu lah istri-istrinya kan? Akhirnya karena lirikan istri satu dengan istri yang lain itu di saat Rasul sakit parah itu, ya. Dan itu ada lirikan ejekan di situ kepada Safiyah. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan istri-istri yang mengejek dengan isyarat kepada Safiyah itu, kemari kalian. Apakah kalian tadi makan daging? Kata istri-istri yang lain, tidak. Kami tidak ada yang makan daging, katanya. Aku lihat daging itu ada di sela-sela gigi-gigi kalian. Akhirnya mereka memegang giginya. Enggak ada, kami tidak makan daging, katanya. Kata Rasul, ya, kalian sudah makan bangkai saudara kalian. Dengan isyarat ejekan kepada Safiyah dianggap gibah sama Nabi. Kalian sudah menggibah Safiyah, berkumur-kumurlah kalian, kata Rasul. Karena Allah yang mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lain. Sudikah kalian memakan bangkai saudara kalian? Pasti engkau tidak suka, kan itu. Kata Rasul, berkumur-kumurlah kalian. Apa yang harus berkumur-kumur? Bingung istri-istri, karena Rasul menganggap gibah itu tidak mesti dengan ucapan gitu, maksudnya dengan lirikan saja, dengan isyarat lirikan, kalau itu ngejek itu sama dengan gibah gitu maksudnya. Sampai seperti itu ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah cemburu istri Rasul kepada Safiyah ini bukan Aisyah saja, ada juga cerita dari Hafsah. Jadi suatu ketika Hafsah ini anak Umar radhiyallahu an, orangnya gemuk, kan itu ya. Istri Rasul yang gemuk itu Hafsah. Jadi kalau antum punya istri gemuk ya kayak Hafsah. Jadi nggak semua kurus. Kalau tinggi kurus Aisyah, kan gitu ya. Kalau pendek Safiyah, gitu ya. Kalau gemuk Hafsah, gitu ya. Berarti kalau tinggi gemuk, oh itu udah campuran Safiyah dengan Aisyah, kan gitu ya, Hafsah dengan Aisyah. Taib. Jadi suatu ketika Hafsah ini karena cemburunya kepada Safiyah, jadi suatu ketika Rasul ini sedang safar. Kemudian unta yang ditunggangi Safiyah ini sakit sehingga tidak bisa berjalan, langsung deprak bahasa kita, tidak bisa jalan. Menangislah Safiyah ini, takut ketinggalan rombongan dengan Nabi. Ketika itu sampailah kabar kepada Nabi bahwa unta Safiyah ini sakit dan tidak bisa jalan. Langsung dia balik lagi ke belakang, diikuti sama Hafsah dari belakang. Hafsah ini punya beberapa unta yang dibawa dia. Maka kemudian Rasul turun dari untanya, mengusap tangisan Safiyah. Kemudian mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, sudikah engkau berikan salah satu untamu untuk ditunggangi Safiyah? Gitu maksudnya. Kata Hafsah mengatakan, ya Rasulullah,
apakah aku akan berbagi untaku dengan seorang anak Yahudi? Kan gitu, saking cemburunya dia bilang, apakah harus berbagi untaku dengan seorang anak Yahudi? Rasul marah. Akhirnya Rasul mengatakan, karena engkau sudah menghina Safiyah, aku tidak akan bicara dengan engkau sampai di Mekah, katanya. Jadi Rasul memberikan pelajaran kepada Hafsah. Begitulah terkadang kalau orang berpoligami nggak apa-apa lah ya kan, ngasih. Kalau sudah mulai bertengkar, maka yang salah ya kita tegur. Karena engkau yang sudah salah, nggak saya kasih uang jajan 1 bulan. Itu bapaknya. Kalau Rasul kan nggak akan diajak bicara 1 bulan. Kalau antum nggak akan saya kasih jajan kau 1 bulan. Ya. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kasus yang kedua, Safiyah ini sempat menangis histeris gara-gara selalu dikatakan oleh Hafsah ibnatul Yahud, anak Yahudi terus. Hafsah itu selalu mengejek Safiyah dengan anak Yahudi. Maka Safiyah datang dengan menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Hafsah selalu mengatakan aku ini anak Yahudi? Aku kan sudah masuk Islam, menjadi istrimu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak perlu engkau kecil hati wahai Safiyah. Kenapa? Engkau itu anak Nabi, maksudnya turunan Harun, ya kan? Wa inna ammaki Nabi, pamanmu Nabi Musa, kan itu. Wa inna kila tahtan Nabi, dan engkau di bawah seorang Nabi, maksudnya dirinya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, lalu siapa yang berhak untuk berbangga dibandingkan istri-istriku yang lain kecuali engkau lah. Bapakmu Nabi, maksudnya kau turunan Harun, kemudian pamanmu Nabi Musa, dan engkau di bawah seorang Nabi Muhammad SAW. Kau harus berbangga di antara mereka. Mereka tidak seperti engkau gitu ya, untuk menghibur Rasul. Dari sini ada faedah ikhwatu fiddin, bahwa amalan yang paling afdal adalah jabru qulubin nas, berusaha untuk menambal hati-hati orang-orang yang sakit hati, ya. Dan besar dosanya kalau kita ini selalu membuat orang susah dengan ucapan, dengan ghibah, dengan hinaan. Kan ada, kasihanlah orang itu ikhwan, dia sudah kerja seharian, ngurus istrinya, ngurus anaknya, ngurus pekerjaan dia, tiba-tiba antum menghina dia, makin kepikiran kan gitu ya. Janganlah ya, jangan sampai kita menyakiti orang. Justru amalan yang paling baik itu kita menghibur orang yang sedang kesulitan, bukan ditambah kesulitannya gitu maksudnya. Itu yang tidak ada pada ikhwan itu, ya kan? Biasanya dia gara-gara masalah sedikit langsung dibesarkan, nanti dibuat ejekan, dibuat fitnah, dibuat apa. Ngapain kan gitu ya, nggak ada urusan kita ini. Kasihan orang itu sudah sibuk dengan kehidupan pribadi dan keluarganya, antum pula buat sibuk lagi dengan perkara antum di luar sana kan. Jadi Rasul berusaha untuk menenangkan Safiyah. Kemudian dia mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, kemari, ittaqillaha ya Hafsah, takut kau kepada Allah. Jangan kau ucapkan lagi bahwa Safiyah itu anak seorang Yahudi. Rasul berusaha untuk menghibur Safiyah dan menasihati Hafsah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW sedang i'tikaf di bulan Ramadan. Safiyah ini memang suka buat makanan. Jadi malam-malam itu Safiyah mengantarkan makanan. Ketika Nabi SAW saat i'tikaf di Masjid Nabawi. Jadi ketika tahu bahwa Safiyah itu datang di malam itu, maka Nabi SAW keluar, mungkin di teras masjid gitu ya, berdua-duaan dengan Safiyah. Kan malam itu gelap kan, di zaman itu bukan kayak masjid zaman sekarang kan gitu ya. Antum duduk di teras ini sama siapa tahu kan gitu ya. Cuman masalahnya kalau istri antum bercadar gitu ya, antum sama akhwat bercadar, disangka bukan istri antum atau disangka istri antum kan gitu ya. Semua cadar, kecuali kenal betul istri antum gemuk, kok ini akhwatnya kurus nih. Ini ada apa-apa kan gitu.
Jadi Nabi SAW sedang duduk dengan Safiyah, berbincang-bincang malam itu. Lewatlah dua sahabat. Ketika pas dekat Rasul, tiba-tiba lari sahabat ini, terburu-buru. Maka Nabi SAW langsung memanggil, sini, ngapain kalian lari? Ini Safiyah istriku, bukan orang lain. Kemudian sahabat ini, ya Rasul, tidak mungkin aku suudzon kepada engkau. Jangan salah, kata Rasulullah, inna syaitan yajri majra dami ibni Adam. Setan itu masuk di jalan darah kalian. Iya, kalian bisa ngomong begitu. Kalau saya nggak kasih tahu kalian kemudian di belakang, kalian bisa suudzon denganku. Nabi istrinya sudah banyak, sama siapa lagi tuh? Kan gitu ya. Bisa saja dia ngomong begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian nggak boleh ngomong begitu, karena setan itu masuk di jalan darah, kan gitu ya. Makanya perlu dikasih tahu supaya jangan jadi syubhat, gitu maksudnya. Begitulah Nabi SAW berusaha menutup syubhat. Jangan sampai kemudian dari syubhat ini menjadikan pembicaraan banyak orang. Itulah bagaimana bijaknya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian khilafah di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Safiyah ini mendapatkan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar tahu bahwa Rasul sangat cinta dengan Safiyah dan Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Jadi kalau seandainya Abu Bakar itu mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang seperti yang terjadi ketika mendapatkan harta dari Bahrain, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membagi-bagikan kepada istri-istri Rasul dan dilebihkan kepada Safiyah dan Juwairiyah. Tapi Safiyah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan. Kita semua sama. Kami semua istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Zainab, semua istri Nabi. Maka bagilah dengan cara yang rata. Itulah bagaimana wanita itu bukan hanya solehah, tapi harus berakal. Ya, antum kalau cari istri bukan hanya solehah saja, tapi juga berakal. Itu maksudnya. Karena banyak wanita-wanita solehah nggak ada akal. Maksudnya gimana? Sholatnya oke, kan itu ya. Puasa Senin Kamisnya ya, gitu ya. Baca Qur'annya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi ngeselin juga luar biasa kayaknya, nggak berakal. Ya, tahu suaminya lagi susah, gaji kecil, lagi seret gitu, asik ngomel saja, bang. Tadi ade baru dari pengajian, akhwat tuh cadarnya cantik-cantik. Ini yang lama, belilah bang. Akalnya hilang gitu. Tahu suaminya gajinya sekecil. Yang lebih parah lagi bang, sebelah itu kalungnya kuning-kuning bang. Makin stres kan gitu ya istri. Suaminya bakal stres tuh. Ya. Itu namanya solehah nggak berakal namanya. Ya. Jadi cari wanita itu yang solehah dan berakal. Penting itu berakal itu supaya menenangkan. Kalau dia solehah untuk dirinya saja, dia sholat untuk dirinya, puasa untuk dirinya, zikir untuk dirinya, baca Quran untuk dirinya, tapi berakal itu untuk suaminya. Paham gak? Makanya harus berakal. Soleh untuk Allah, berakal untuk kita. Ya, kalau hanya solehah saja ya kita dibuatnya susah itu seumur hidup. Ya, jadi Safiyah ini mencontohkan bagaimana wanita itu bukan hanya sekedar soleh tapi juga berakal. Ini yang harus dimiliki oleh para akhwat di mana saja. Jadilah wanita berakal. Maka dahulu ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim dijodohkan oleh ayahnya dengan suami yang agak sedikit gila. Ya, suaminya itu suka marah, kemudian juga tidak ganteng, hitam, kriwel gitu bahasa kita aja ya. Pokoknya nggak cocok lah. Tapi kan orang dulu kan memang jodoh-jodohan itu mau saja karena berbakti dengan orang tua. Orang dulu kan nurut dengan orang tua ya. Kalau kata orang tua menikah, yang menikah orang dulu. Kalau sekarang antum gituin nggak bisa bah.
Saya sudah dapat di Facebook, di TikTok, di nggak bisa menjodoh-jodohkan. Ya. Kalau orang dulu kan begitu, menikahlah akhirnya haulah dengan laki-laki. Banyak anak. Karena wanita orang dulu kan walaupun bilang nggak sayang dengan suaminya, lupanya anaknya 11 kan itu. Jadi suatu ketika ini suaminya ini emosi, kemudian mengeluarkan kata talak menurut adat jahiliyah, anti kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku katanya. Kalimat ini karena belum ada penghapusan ayat dihar, dianggap talak. Jadi haulah ini datang kepada Rasul, ngeluh setiap malam, ya Rasulullah, gimana ini, jangan sampai aku cerai dengan suamiku, anak-anakku banyak. Coba bayangkan, ini wanita berakal, dia masih mikir anak-anaknya, karena belum tentu kalau dia menikah dengan suami yang lain, suaminya sayang dengan anak-anaknya, gitu maksudnya kan itu. Padahal suaminya tidak ganteng, hitam, tidak berakal, sedikit gila, suka marah gitu kan. Kalau sekarang, di zaman sekarang, ada istri punya suami seperti itu, nyari pasal supaya cerai kan begitu ya. Apalagi diceraikan, alhamdulillah kan itu. Kan itu ya. Karena wanita sekarang nggak ada akalnya. Dia nggak mikir anak-anaknya itu. Dia mikir nafsunya saja. Kadang-kadang dia menikah dengan suami yang baru, anak-anak ditelantarkan dia. Ya, jadi begitulah bagaimana sahabiah Rasul mencontohkan wanita itu bukan hanya salihah tapi juga berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, jadi Safiyah ini wanita yang pemurah, juga kasih sayang luar biasa kepada fuqara dan masakin. Jadi suatu ketika ada laporan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an bahwa Safiyah ini masih mengagungkan hari Sabtu. Yahudi itu kan memang mengagungkan hari Sabtu ya, kalau kita kan Jumat, kalau Nasrani hari Ahad kan itu ya. Dan masih berhubungan dengan Yahudi. Maka Umar radhiyallahu an kemudian memanggil Safiyah, betul engkau masih mengagungkan Sabtu, kau kan sudah jadi muslim, kau masih berhubungan dengan Yahudi ya? Kata Safiyah, dia mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai Umar, demi Allah, adapun hari Sabtu saya tidak suka. Semenjak Allah berikan hidayah dengan hari Jumat, aku sudah tidak suka dengan hari Sabtu. Adapun aku berhubungan dengan orang Yahudi karena masih ada kerabat yang aku harus hubungkan silaturahim dengan dia. Maka Umar pun memanggil orang yang buat isu tentang Safiyah ini. Tabayun kan gitu, harus tabayun orang kan. Sini kamu ngomong Safiyah masih mengagungkan hari Sabtu, kutanya enggak katanya. Adapun berhubungan dengan Yahudi karena dia ada kerabat di situ. Kenapa kau sebar berita hoax ini? Dia mengatakan asyaitan, setan yang telah menggodaku sehingga aku mengkata-katai Safiyah dengan sesuatu yang tidak benar. Jadi berita hoax itu dari setan kan itu ya. Enggak usah antum percaya gitu maksudnya ya. Berita hoax itu. Kemudian juga di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika Utsman berada dalam pengepungan, dikepung oleh orang Khawarij itu, nah Safiyah ini sempat-sempatnya ngantar makanan dengan minuman kepada Utsman saat dikepung oleh orang-orang Khawarij yang berakhir dengan pembunuhan itu. Jadi luar biasa jasa Safiyah ini. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Safiyah adalah istri Rasul yang terakhir meninggal. Safiyah itu istri Rasul yang terakhir meninggal di masa kekhilafahan Muawiyah setelah Aisyah radhiyallahu anha tahun 50 Hijriah, dan dia dikubur di kuburan Baqi, maksudnya kuburan yang dekat dengan kota Madinah. Dan ketika dia meninggal, ramai itu sahabat sedang di masjid, tahu-tahu terdengar tangisan-tangisan penduduk Madinah. Kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lainnya geger, ini ada tangisan di mana-mana, ada apa ini? Rupanya orang-orang mengatakan faqad zahabat Safiyah bintu Huyai, Safiyah sudah meninggal, Safiyah sudah meninggal. Maka Safiyah kemudian disolatkan, kemudian dia pun dikubur di kuburan Baqi. Itulah sejarah singkat Safiyah bintu Huyai, wanita yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Saya kira cukup kajian di malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.